Saya bukan anti militer, tapi saya juga tidak setuju bahwa semua harus dididik dengan militer. Cuman gaya-gaya militer itu yang penting mindset filosofinya adalah jangan sampai itu karena dulu kita diajarin penderitaan jadi disiplin, terus kita mau nerapin ke orang lain, lu harus disiplin dengan cara menderita. Hanya saja tadi sampai dengan ada 5 orang yang meninggal. Ya. Jadi ini bukan karena pimpinan kita militer jadi semuanya dimiliterkan ya. Bicara Profesi. Jumpa lagi di Bicara Profesi. Banyak beredar di sana berita, video di media sosial ya tentang training, pelatihan berbasis militer. Bukan hanya untuk calon tentara ya, tapi ini untuk sipil. Kita bahas di sini, termasuk kita bahas juga bagaimana dunia kerja yang sekarang mungkin sedang dihantui banyak PHK. Kita tahu ya kondisinya tidak baik-baik saja, tapi mungkin ada secerca harapan atau insight dari narasumber yang luar biasa hari ini, yaitu Coach Bewin. Apa kabar? Assalamualaikum Coach. Alhamdulillah baik. Nah, beliau ini adalah praktisi HR, juga coach, personal coach ya, juga mungkin area-area lain yang berhubungan dengan sumber daya manusia. Beliau di salah satu perusahaan juga ya sebagai HR, dan di sini akan menginspirasi kita terkait dengan bagaimana sih pengelolaan sumber daya manusia, termasuk menyoroti satu hal yang saat ini sedang heboh, sedang viral. Coach, gimana tanggapannya terkait dengan pelatihan SDM yang kemiliter-militeran? Ya. Pelatihan semua pelatihan terkait sumber daya manusia yang terkait dengan pengembangan manusia. Ada posisi positif yang bisa kita ambil. Di kemiliteran itu bukan hanya hal-hal yang seolah-olah serem gitu ya. Serem-serem. Di kemiliteran itu ada beberapa hal yang bisa kita ambil dari sisi kedisiplinannya. Kemudian bagaimana dia kebersamaannya, bagaimana mereka mengambil keputusan pada saat-saat kritis. Itu yang penting di kita. Nah, apalagi kalau di industri pertambangan, beberapa hal poin itu bisa kita ambil. Jadi contoh, di pertambangan itu safety itu nomor 1. Tentunya kita nggak bisa dong ngomongin silahkan Anda melakukan disiplin safety dengan gaya Anda masing-masing, kan nggak begitu. Nah, itu yang bisa kita ambil. Tapi memang yang nggak bisa, ada juga yang bisa membuat kita perlu diskusikan lagi. Contoh terkait bahwa dilakukan dengan tekanan-tekanan. Karena tekanan itu akan menghasilkan kepatuhan. Kepatuhan itu kalau kita lakukan, ya kalau orangnya ada, ketika orang itu patuh, ketika leadernya nggak ada, bisa jadi dia udah nggak patuh lah. Jadi memang ada hal yang bisa kita ambil sisi positifnya, item-item mana yang bisa kita sesuaikan dengan organisasi kita. Nggak semua konsep. Kalau saya bilang di manajemen itu bagi saya istilahnya nggak ada yang benar salah, hitam putih. Yang ada bagi kami itu adalah resourceful atau unresourceful. Tujuan dulu apa yang mau kita ambil. Ketika tujuan kita itu memang mau organisasi yang punya pengambil keputusannya cepat, cocok ambil militer. Ketika contoh di tambang itu ketika salah satu alat berat itu nggak jalan, gara-gara operatornya datang terlambat, kerugiannya 1 jam aja bisa ratusan juta. Sehari udah miliaran, satu alat berat. Signifikan banget ya? Signifikan banget. Sehingga untuk level teman-teman di lapangan yang operator alat berat itu harus disiplin. Saya nggak boleh kata harus ya. Jadi perlu disiplin. Dia datang sesuai dengan ketentuan jam berapa, dia harus di unit itu udah harus cukup di situ. Itu sangat penting sekali terkait disiplin. Tetapi untuk posisi-posisi lain, organisasi yang memang tidak memerlukan itu, ya rasanya kita perlu cara lain. Jadi Koperasi Desa Merah Putih untuk minimarketnya perlukah menurut Coach Bewin ini? Tergantung kita mau buka awal-awal atau ketika dia sudah jalan. Katakanlah sekarang awal nih, rata-rata semua buka awal nih. Ini leader itu kan macam-macam tipenya ya.
dari perjalanan hidup saya 20-an tahun ngurusin teman-teman yang di lapangan, di remote area, maupun kami itu mempersiapkan sampai level officer sampai level bot. Leader itu dibutuhkan situasionalnya seperti apa. Kita mau bangun apa. Ketika kita perlu menyatukan sesuatu yang jadi satu, kita perlu orang yang organisasi, leader yang memang perlu ketegasannya muncul. Ketika kita mau membangun panjang, kita arah ke depan, kita perlu yang punya visioner ke depan. Nah itu yang perlu kita bangun. Ketika kita ngomongin koperasi merah putih tadi ya, koperasi merah putih itu kan akan kita bangun untuk bangun awal-awal. Tentu perlu orang-orang yang punya, karena itu uang negara. Uang negara harus dilakukan dengan orang yang disiplin, yang dia perlu melakukan itu semua dengan kedisiplinan. Dia juga punya value dan dia harus punya meaning untuk apa dia. Nah, rasa-rasanya perlu kombinasi ya. Kombinasi. Saya bukan anti militer, tapi saya juga tidak setuju bahwa semua harus dididik dengan militer. Gitu. Jadi dalam konteks membangun, katakanlah konteksnya apapun termasuk yang sekarang itu kan jumlah uangnya menjadi sorotan, betul. Perlu orang-orang mungkin yang tadi dengan disiplin tinggi. Yang punya jadi tinggi, sebetulnya tidak ada salahnya gitu ya. Nah, hanya saja tadi sampai dengan ada 5 orang yang meninggal. Berarti ada penanganan yang salah atau sebetulnya seperti apa sih? Apakah diidentifikasi dulu mana yang secara fisik fit atau tidak? Kalau saya lihat video-video di luar sana ya di sosial media itu sampai diajarkan megang senjata, senjata perang gitu. Saya nggak tahu. Seperti apa, Coach? Saya gini, kebetulan di kantor kami, perusahaan kami perusahaan tambang itu juga salah sedikit mengadop pendidikan ala militer. Tapi sebelum masuk, jujur kami selektif, sangat selektif. Artinya kita lihat. Kebetulan kami setiap tahun kan ada medical check up. Hasil sebelum masuk itu medical check-nya apa. Dia punya, terus tujuannya apa? Kita klasifikasi, bukan semua ikut militer semua. Kalau emang dia dididik untuk level tertentu, kita ada pendidikan militernya, Suspim nama. Jadi kalau dia memang untuk level atas, yang dia lebih dibutuhkan adalah bagaimana dia leadership-nya muncul, visionernya muncul. Fisiknya udah kita kurangin. Jadi nggak semuanya. Intinya gini, saya termasuk orang yang nggak setuju satu solusi untuk mengatasi semua masalah. Jadi perlu identifikasi dulu yang mau didik itu siapa, tujuannya untuk apa. Contoh kalau tadi kaitannya koperasi merah putih, kalau ketuanya kita lihat dulu bagaimana kesehatan dia, bagaimana usia beliau. Kan nggak mungkin usia. Enggak berarti yang sudah umur di atas itu terus kemudian kemudian dia enggak kuat fisiknya ya. Enggak seperti belum itu. Tentu, karena ada juga yang sehat kan biasanya. Tapi kita sepakat bahwa medical check up itu ada hal yang utama di depan. Kami kalau menerapkan di perusahaan kami seperti itu. Jadi ini bukan karena pimpinan kita militer jadi semuanya dimiliterkan ya? Saya terus terang enggak ikut campur di ranah. Enggak ikut campur ranah pengambilan keputusannya, latar belakangnya siapapun. Saya nggak mikir latar belakangnya pimpinan kita militer atau enggak. Tapi dalam konteks ini kebutuhan kita apa? Kebutuhannya untuk mendidik ketua, misalnya ketua koperasi merah putih itu. Saya sepakat kalau orang itu punya integriti tinggi, dia harus disiplin. Karena ini ngomongin uang negara, uang rakyat. Ngomongin ketika dia perlu untuk orang yang bertanggung jawab. Tetapi apakah full seperti itu? Nah tentu kita harus ngambil hal-hal yang memang perlu dilakukan itu. Nah kita lihat bahwa saat ini katanya sedang dievaluasi, depending dulu di stop atau mungkin ya nanti dilanjutkan lagi, saya nggak tahu. Tapi sebetulnya ada alternatif nggak sih Coach untuk mendidik tadi entah calon pimpinan atau calon pengambil keputusan atau tadi sebagai orang-orang yang menjadi perintis di suatu bisnis, selain gaya militer tadi kan sama-sama misalkan ada satu training jenis tertentu bisa juga melatih kedisiplinan, pengambilan keputusan, integritas dan sebagainya. Ada nggak sih di dunia HR? Ada. Kayak untuk melatih seperti itu. Jadi kalau di ISAR itu sampai sekarang rasanya hampir semua praktik ISAR sepakat masih dengan konsep 70-20-10 ya. Artinya kan
Bahkan kalau sekarang itu kami ngembangin dengan talent DNA. Nah, saya cerita lagi ya. Jadi kalau ngomongin develop orang, tentu kan kita kebutuhan organisasi kita mau didudukkan di mana sih orang ini. Misalnya untuk posisi ketua koperasi. Di koperasi itu kan bukannya ketuanya saja, ada ketuanya, ada bendaharanya, ada orang-orangnya. Tentu kita harus mapping dulu. Biasa, itu isar banget lah. Kita mappingin dulu kebutuhannya itu untuk posisinya selevel apa, kompetensi yang diperlukan dia apa. Ketika udah tahu kompetensi yang kita perlukan, misalnya seorang ketua koperasi, dia kan tadi kita bolak-balik cerita ya, dia akan mengelola, ngembangin bisnis. Tentu yang lebih dominan di kepala saya adalah gimana dia ngembangin koperasi merah putih ini yang jadi disepakatin bahwa itu akan mengelola nantinya. Tentu memikirnya adalah bagaimana justru dia bagaimana disiplin, bukan disiplin dalam arti ini ya, disiplin bahwa dia datang jam 7 pulang jam 8 gitu, tapi bagaimana dia disiplin di lebih bagaimana dia nanti ngembangin bisnisnya ke depan. Oke. Kan kita ngomongin duit, contoh itu kan duit, kalau saya boleh berhak mengklaim kan itu duit rakyat, saya rakyat juga. Betul. Dia ngeklaim itu dipinjemin ya, kalau nggak salah dipinjemin harus balik kalau pinjam ya. Kau harus balikin ke saya. Saya kan kita udah bayangin orang yang jalanin duit saya harus orang yang amanah dong. Nah, gimana kita didik dia dengan disiplin itu. Saya militer tadi bukan, sekali lagi bukan anti ya, tapi kita bisa ambil beberapa poinnya. Tapi ketika itu akan lebih akan lebih bermanfaat ke orang itu, bagaimana dia jalanin bisnis, bagaimana dia dalam tanda kutip mendoktrin dia bahwa itu duit bukan duit dia yang harus dia kembalikan, sehingga seolah-olah itu memanage dia. Kalau 70-20 tadi kan 10 itu hanya training umum itu, 20 perlu mentornya, nanti siapa yang akan mentorin dia sampai dia prakteknya kita awasin bareng, kita lihat bareng-bareng. Kita itu didik untuk jadi seorang supervisor aja kan perlu bertahun-tahun. Ketika kita mau didik ketua koperasi yang akan jalan bisnis, kayak di minimarket yang menjamur itu aja, untuk jadi kepala tokonya aja jenjangnya pendidikannya kan cukup panjang. Rasanya kan lebih ke sana daripada kita di awal. Di awal boleh, saya bukan anti, sekali lagi bukan anti militer, tapi kita harus lihat dulu urgensinya itu. Oke. Seperti itu ya. Jadi ada alternatif lain sebetulnya. Ada banyak. Walaupun cara militer itu salah satu cara, tapi bukan satu-satunya, which is sah-sah saja. Dan ternyata saya juga lihat banyak sih training swasta, bahkan beberapa teman saya di BUMN juga retreat namanya gitu ya. Jadi seminggu mereka latihan kedisiplinan, leadership dan sebagainya di camp dan lain-lain. Gak boleh pegang handphone dan seterusnya. Ya mungkin bisa berjalan ya. Artinya bermanfaat juga gitu dalam ada manfaatnya. Tapi sekali lagi itu, untuk didik itu hanya yang 10 tadi. Oke. Tetap yang 70 adalah kalau dia dididik. Dari pengamatan saya, kami itu sudah mendidik yang kayak gitu ribuan orang. Tapi ketika dia balik ke kantornya, dia nggak bawa itu hanya akan jadi, saya selalu ngomong ada dua, apakah itu akan jadi kenangan atau kemenangan. Kalau kenangan itu dididik itu update status di Instagram, saya dididik di militer segala macam, habis itu terus nggak dilaksanakan, itu akan jadi kenangan di medsosnya dia. Keren-kerenan gitu. Tapi gitu. Itu kan jadi kemenangan ketika dia misalnya disiplin, dididik, bangun pagi, terus mengerjakan runut. Itu sebenarnya kalau diterapin, saya kebetulan dulu juga ikut waktu saya awal-awal bergabung dengan perusahaan tambang tempat saya. Begitu pulang itu, kita kan di sana diajarin tuh bangun pagi, apa yang harus dilakukan, mulai menyiapkan diri segala macam. Itu ketika dibawa pulang, kalau mungkin saya nyuplik sidik ya, bukunya Atomic Habit itu ternyata dulu juga kayak yang diajarin di situ. Nah itu kalau diterapin akan sangat bermanfaat. Cuman kayak militer itu yang penting mindset filosofinya adalah jangan sampai itu karena dulu kita diajarin penderitaan jadi disiplin, terus kita mau nerapin ke orang lain, lu harus disiplin dengan cara menderita. Oh, itu jangan sampai seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Kalau masih bawa itu, pertanyaannya adalah kamu jadi disiplin
karena menderita, atau kamu bisa disiplin karena menderita. Oke. Lah sekarang pertanyaan kan itu, jangan sampai itu kita bawa ke orang-orang kita. Kalau masih mindsetnya adalah karena saya dulu menderita, generasi muda saya juga harus menderita. Atau merasa dia berhasil karena menderita dulu, akhirnya orang-orang di bawah dia, siapapun itu, dibuat menderita dulu menderita. Ya? Belum tentu berhasil ya Coach ya? Ya, kalau itu udah ngomongnya begitu Coach, bahwa dulu saya menderita dan berhasil, maka orang harus menderita. Itu kalau saya nulis ya, di buku saya itu kan wisdomnya generasi lama untuk diterapkan ke anak-anak baru untuk diajarkan. Kalau itu bukan wisdom lagi, tapi itu adalah luka yang belum selesai. Luka yang belum selesai. Kalau wisdomnya kan saya dulu disiplin karena menderita. Begitu saya udah jadi punya wewenang untuk membuat itu, logikanya kan jangan sampai anak-anak di bawah saya menderita tapi bisa disiplin. Gimana caranya? Wah, itu tidak mudah ya. Untuk switching mindset seperti itu. Nah, memang makanya tadi kalau masih mikirnya adalah, kalau di psikologi itu kan mirroring ya. Apa yang terjadi dengan saya dulu akan saya berlakukan dengan orang lain. Itu tadi, kalau dulu menderita terus orang lain juga menderita, ujungnya adalah saya ngomongnya itu luka yang belum sembuh. Sehingga kan diterapkan orang lain. Tapi kalau lukanya udah sembuh sendiri, saya nggak mau orang lain menderita seperti itu. Tapi gimana caranya dia mendisiplinkan orang itu? Harus disiplin seperti saya atau bahkan lebih gitu ya? Melebihi. Kalau wisdomnya udah muncul, orang-orang ini yang bakal nanti meneruskan organisasi tempat saya, atau kalau konteksnya Koperasi Merah Putih Salib, nanti yang bawa meneruskan bangsa ini ke depan. Yang bahaya itu kalau kita sudah bersahabat dengan rasa menderita itu. Kan bahaya kita merasa bahwa menderita. Jadi kayak bahasa anak-anak sekarang menormalisasi menderita. Iya. Jadi gitu, nggak bakalan sukses kalau nggak menderita. Itu mindset yang salah sebetulnya. Itu mindset yang salah. Saya termasuk bukannya salah. Saya sekali lagi nggak sepakat dengan mazhab saya, nggak menganut bahwa untuk sukses harus menderita. Apalagi habis pelatihan militer tadi, entah retreat atau apa disebutnya, balik ke kantor. Kalau pelatihan kan dikondisikan ya, memang tahu goalsnya apa. Begitu balik ke kantor, menerapkan itu, menganggap semua orang sama, menganggap mindsetnya sedang digembleng. Padahal kan tidak semua orang-orang tuh sepakat, tidak semua mau, bahkan bicara Gen Z, Coach. Nah ini. Gen Z gimana nih? Katanya generasi strawberry, di luar kelihatan merah, lucu, begitu digigit asamnya. Nah, kebetulan beliau ini nulis buku apa? Bukunya judulnya? Generation Bridge ya. Ini nanti di deskripsi cek ya. Bukunya menurut saya luar biasa, nanti saya coba selesaikan. Itu saya juga alami sebagai seorang entrepreneur yang punya tim. Dan sebagian besar Gen Z mau nggak mau ya. Gen Z. Bahkan berikutnya masuk generasi Alpha ya. Generasi Alpha. Mau masuk. Which is itu ada gap lagi pasti. Kita nggak tahu bagaimana cara mereka berperilaku, behaviornya di dunia kerja. Nah, bagaimana Coach menghandle Gen Z ini? Walaupun ya, maaf sebelumnya kan saya banyak rekrutmen di SMK juga nih. Banyak Gen Alpha ya. Terus yang lulus ada Gen Z juga, lulus kuliah. Kalau saya tanya, kalau pilih kerja di Koperasi Merah Putih atau di minimarket seperti yang Alfamart, Indomaret lah kita sebut saja gitu. Mereka melihat Koperasi Merah Putih kayak nggak ada masa depan gitu ya. Untuk sementara saja. Sebenarnya maunya Gen Z atau mungkin Gen Alpha nanti seperti apa sih di sebuah perusahaan tuh Coach? Saya termasuk nulis buku itu latar belakangnya gini, Coach. Pernah dengar nggak dulu bahwa Gen Z malas kerja? Pernah. Sekarang pun masih dengar. Masih dengar ya? Masih. Gen Z memble. Nah, itu tuh di medsos kayak terstruktur masif gitu ya, muncul gitu. Framing jadinya. Kayak framing. Jadi kita ke frame gitu. Setiap ada yang lamar Gen Z, wah ini kayaknya kayak ke framing gitu. Akhirnya kami punya, saya belajar terkait masalah hal ini, Kut. Saya juga nulis buku itu sekali lagi bukan karena saya tahu banget tentang mereka. Saya yakin orang peneliti-peneliti di luar, di dalam Indonesia sendiri juga cukup banyak yang meneliti lebih dalam lagi. Tapi pada prinsipnya saya bercerita bagaimana saya bertahun-tahun menghandle di ISR, saya berkomunikasi itu, terus membangun komunitas dengan mereka.
kita harus berhati-hati. Kita sedang melabelin orang atau kita melabeli kelahiran. Oke. Kalau boleh cerita, dulu teman-teman saya, seangkatan saya yang manja banyak. Iya ya, banyak juga ya. Anak-anak baru yang manja juga banyak. Anak saya yang manja juga banyak. Yang nggak tahan tekanan juga banyak teman-teman saya dulu. Kita banyak, yang sekarang juga banyak. Oke. Nah, hanya memang sekarang ini informasi cepat masuk. Kemudian mereka terdidik oleh gen di atas kita, gen X, gen Y, yang memang mayoritas kalau suka di TikTok itu didikannya bukan kayak didik POC ya. Iya. Mereka dengan gaya yang sekarang sudah serba instan semua, serba digital native. Begitu tuh akhirnya memang membentuk mereka. Tapi sekali lagi nggak semuanya begitu. Sekali lagi ngomongnya adalah masalah frame dari, kalau saya ngomong di metaverse-nya orang ya. Orang itu kan terlahir, dibesarkan di lingkungan dan lainnya berbeda. Kalau saya nyebutnya ada metaverse di sini. Ketika ada stimulus berbeda. Sama juga kita dulu, generasi kita dulu. Ada yang begitu. Hanya memang kalau ngomongin mayoritas, memang kayak misalnya anak-anak sekarang, mereka itu pengen cepat, tapi kadang belum deep. Oh gitu. Kak, kalau itu mayoritas ya? Ya, yang ini bukan penelitian, tapi pengalaman Coach Bewin sendiri yang menghandle banyak sekali Gen Z ya? Ya. Seperti itu. Oke. Jadi juga berkomunikasi dengan teman-teman HR yang lain di tempat kita industri ini seperti apa, industri pertambangan seperti apa, kemudian startup seperti apa, kemudian otomotif seperti apa, kita diskusi di situ. Nah, itu memang beberapa kita harus akui, memang mayoritas banyak yang pengen cepat. Tapi kalau kita dulu kan kerja, ya udah jalanin dulu. Nanti akan ngerti. Kalau sekarang enggak, dia harus ngerti dulu, baru dia jalanin. Kayak misalnya pengen cepat, dia pengen naik posisi. Kadang-kadang dia belum deep. Artinya pengetahuan mereka baik soft skill maupun hard skillnya belum dapat untuk mencapai situ. Dia udah pengen ke situ. Kemudian yang kedua, kadang mereka pengen didengarkan, tapi kadang-kadang mendengarkannya kurang. Di kita pun juga, generasi kita dulu juga ada. Dan generasi sekarang memang model-model seperti itu ada. Tapi kita sekali lagi, makanya kita perlu bridging ya, antara orang-orang yang generasi sebelumnya dengan anak-anak sekarang itu. Yang ini tadi, asal lukanya udah selesai, dia punya wisdom. Luka generasi berikutnya, sebelumnya ya maksudnya generasi sebelumnya, dia dengan perjalanan hidup dia perlu wisdom untuk menggandeng yang anak-anak baru sekarang. Nah, anak-anak baru sekarang, dia juga perlu untuk belajar dari atasnya ini. Nah, itu yang saya maksud ngomongin generation bridge itu di situ. Yang senior punya wisdom, yang muda punya ketepatan, punya keinginan yang besar, dia mudah belajar. Itu kalau jadi kombinasi yang luar biasa, maka ketika nanti 2045 generasi emas Indonesia itu benar-benar akan terwujud. Tapi kalau enggak gitu, saya kadang mikirnya apakah itu di framing orang-orang yang nggak suka Indonesia dengan bonus demografi itu. Saya mencoba itu, bukan berarti saya menormalisasi bahwa anak-anak sekarang memang saya nggak setuju dengan bahwa sekarang memang generasi sandwich, strawberry, segala julukan-julukan itu memang benar ada ya. Tapi nggak semuanya. Saya beberapa kali keliling ke kampus-kampus, ketika saya sepakat nggak dengan ini, nggak ada Pak. Kita bahkan ditempatin di set pun yang jauh dari ini, pertanyaan cuma satu mereka, ada sinyal nggak? Kalau kita dulu kan berangkat ke Kalimantan, ke Sumatera, mau ada sinyal mau nggak berangkat aja. Berangkat dulu siap. Wah, nanti berikutnya gimana? Kalau sekarang nggak. Dan itu pemimpin-pemimpin sekarang harus mikirin itu. Kalau anak-anak sekarang berangkat ke sana nggak ada sinyal, mikirnya udah beda lagi kan. Contoh sinyal aja. Artinya itu tadi,
yang generasi senior seperti sekarang perlu mikirin gaya-gaya anak sekarang. Karena dunia kan selalu terus berubah, berputar. Nggak bisa harus dengan framingnya zaman saya dulu, nggak bisa gitu lagi. Ya. Tapi bagaimana anak-anak ini bakal, kan kalau saya di perusahaan itu selalu bilang, Coach, ini yang nanti akan megang perusahaan kita ke depan. Mau nggak mau ya? Mau nggak mau. Harus generasi berikutnya, nggak bisa kita terus. Ya. Oke. Bagaimana kita nyiapin mereka, mereka beradaptasi dengan dunia luar, tetapi kita nyiapin bahwa mereka juga nyaman di tempat kita. Yang baru pun saya selalu, makanya saya selalu ngadain coaching ke mereka itu, bahwa kamu nggak bisa dengan gayamu. Kamu masih ada senior yang sudah bagaimana menghadapi dunia ke depan. Nah itu bridging itu yang perlu kita siapin. Oke. Nah kalau kita bicara bridging, kalau sudah tercipta nih atau terbentuk jembatannya kan seperti yang Coach sampaikan, indah banget kayaknya nih. Betul. 2045 itu Indonesia Emas tercapai. Boleh spill nggak kira-kira sih gimana sih membangun bridge itu? Minimal gini lah, audiens kami banyak 35 ke atas usianya. Saya pengen Coach ngasih beberapa tips gimana sih supaya kita tuh bisa membangun jembatan dengan generasi setelah kita yang kebanyakan Gen Z, mungkin sebentar lagi Gen Alpha masuk ke dunia kerja. Seperti apa Coach? Beberapa ini aja, poin aja. Yang pertama kan tentu kita harus memahamin teman-teman kita yang baru, bukan saya ngomongnya baru, yang teman-teman muda kita ini. Teman muda itu pola keinginannya seperti apa. Jadi dulu kami itu menjual company kita, bahwa company kita itu adalah perusahaan besar dengan ekosistem yang kuat, bla 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 bla. Itu berlaku untuk generasi sebelum-sebelumnya mempan. Kalau sekarang mereka akan melihat bagaimana perusahaan itu bertanggung jawab terhadap ESG, terhadap keselamatan, terhadap energi terbarukan. Sampai memikirkan itu ya? Mereka memikirkan seperti itu. Saya pikir malah sebaliknya Coach. Artinya generasi sekarang itu udah cuek aja. Yang penting dia santai. Enggak gitu sebenarnya. Enggak. Oke. Yang ini sekali lagi disclaimer ya. Oke. Yang yang berhubungan dengan kami. Kami merekrut orang, kami merekrut anak-anak baru, kemudian dia duduk di tempat kami, bekerja di tempat kami. Itu justru mereka mikirin seperti itu. Asik. Jadi apakah saya dapat yang sekian persen atau bagaimana? Sekali lagi ini bukan, rasanya perlu, kalau mau penelitian lagi silakan aja. Mungkin bukan general ya, tapi ini pengalaman Coach sendiri dalam menghandle semua yang masuk di masuk di betul. Jadi kemudian dia memang tepat. Yang di medsos itu ngomong bahwa mereka pengen cepet, mereka pengen berperan, mayoritas memang begitu. Terus dia punya diberi tanggung jawab, diwenang, Nah ketika melihat begitu, tentunya yang senior ini mempelajarin anak-anak itu. Nah tentu yang tadi wisdomnya perlu dimunculkan. Kalau sekali lagi ilmu manajemen itu kan nggak ada yang terbaik kan, nggak bisa fit for all juga gitu ya. Betul. Ilmu manajemen itu adalah bagaimana itu bisa diterapin yang mendukung di company itu. Tentu memperlakukan company startup dengan company misalnya mining yang penuh disiplin dan sebagainya itu berbeda dengan perusahaan-perusahaan startup yang perlu beda lagi. Nah itu yang perlu diterapin. Nah ketika nerapin itu tentunya perlu memahami kriteria cara kerja mereka. Nah, ketika udah ada cara kerja, sekarang itu kan yang paling utama adalah bagaimana menyentuh mereka kan. Saya selalu mengutamakan kalau udah disentuh orangnya, hatinya kena, terus lu lari kayak apapun juga bisa. Nah, artinya gimana cara nyentuhnya? Kita perlu pelajarin tim kita dulu. Saya nggak ngomong general ya. Ketika ngomongin tim dari sisi human capital, berarti case by case gitu ya. Perusahaan kita seperti apa landscape? Perusahaan kita kan punya masing-masing perusahaan punya visi sendiri, punya misi sendiri. Tentunya akan berbeda ketika ngomongin bahwa orang yang sudah terstruktur beda yang baru mau berjalan. Nah itu yang perlu kita bedain, Coach. Nah sehingga kita menjalankan itu harus lebih clear. Ketika udah tahu mapping kan kita mau berperang nih, ibarat kayak berperang. Kita tahu medannya dong. Medannya adalah kekuatannya adalah anak-anak ini. Anak ini
karakternya seperti apa. Kita itu udah pakai tes psikotes apapun, ketika itu kan sebenarnya seperti ketika masuk tentu karakternya tetap akan kelihatan pada saat kita masuk kan. Itu hanya mewakili sekian persen aja. Ketika udah masuk kita perlu tahu. Nah, ya senior ini bawalah itu. Ketika dia udah tahu mappingnya, baru kita nerapin strateginya. Jadi jangan sampai jadikan hasil tes apapun, termasuk psikotes, sebagai saringan aja ya. Tapi itu adalah data yang harus kita bawa. Bagaimana nanti membentuk mereka gitu maksudnya Pak? Betul. Itu ada saringan di awal. Kalau ngomongin rekrut tapi kalau ngomongin development, kalau development beda lagi kan. Ketika kita untuk development dia jenjang ke atas berbeda lagi. Ketika itu justru kami yang menarik anak-anak sekarang itu salah satunya sebenarnya bukan atasan doang, Coach. Ini adalah menarik untuk mereka bertahan itu bukan hanya dari atasan saja, tapi bagaimana infrastruktur secara keseluruhan. Pola mainnya di human capital, pola main atasannya, itu yang nanti akan sangat menentukan. Kalau dibebanin sama atasannya saja, itu hanya sesaat. Jadi kita membangun infrastrukturnya adalah mulai dari infrastrukturnya company, pola kerjanya company. Kalau saya bilang culture-nya company itu yang nanti akan nentuin orang ini bertahan di kita atau enggak. Karena nggak bisa itu aja diselesaikan oleh atasan saja. Kalau kami itu sekarang nggak ada lagi urut kacang yang naik, bahwa yang naik adalah yang senior dulu, yang naik adalah orang yang punya jabatan tinggi dulu, enggak. Kami punya kesempatan semua. Bahkan kalau bahasa kasar gini, sekarang dia officer, dia bisa jadi section, bawahannya adalah seniornya. Kami memberlakukan itu. Itu satu. Nanti atasan udah develop dia kan lebih, dalam tanda kutip jualannya ada. Nanti atasan kan akan develop dia untuk supaya dia engage dengan kita. Nah, engage itu tidak hanya oleh atasan, tapi atasan memang kita sepakat, leader kan create another leader. Dia akan develop orang itu. Anak-anak baru ini ketika dia contoh, dia kan digital native, dia suka melakukan hal-hal improvement yang membuat dia menjadi mengeksplor dirinya sendiri, merasa fulfill lah, merasa gitu ya. Apapun itu dibahas. Ketika udah ngomong begitu kan nggak bisa, hanya atasan kalau company nggak nyiapin fasilitas itu. Nah, infrastrukturnya kita siapin, perusahaan perlu nyiapin itu sehingga yang atasan ini ada jalan. Ibaratnya gitu, perusahaan itu perlu menyiapkan jalurnya. Nah, para atasan inilah yang membimbing jalur itu. Kalau hanya atasan sendiri, capek sendiri nanti atas. Jalur nggak ada. Mau ngomongin kamu nanti improvement ini ya, tapi perusahaan nggak ada jalur untuk melakukan itu. Bikin inovasi ini ya, perusahaan nggak ada jalur untuk buat inovasi dipertandingkan, nggak bisa juga. Saya ingat beberapa perusahaan itu, terutama yang consumer ya. Jadi kan sekarang musim TikTok, Gen Z bahkan Gen Alpha itu suka banget TikTok, bikin video dan sebagainya. Kalau perusahaan melarang karyawannya untuk berkonten di media sosial, mungkin nggak cocok kali. Tapi banyak perusahaan yang silakan Anda ber-TikTok, jangan lupa bawa brand ini, jangan lupa kamu campaign perusahaan, nanti ada insentif. Itu mungkin membuat mereka jadi sesuai dengan karakternya ya, memang digital native, mau eksos, boleh ya, dapat duit juga ya, mungkin bisa seperti itu salah satunya Coach ya. Bisa. Bahkan kalau kami consumer kan begitu ya, karena dia jualan begitu. Bukan sebenarnya bisa diterapin untuk semua company. Bahkan kayak misal, karena saya dulu di sawit, sekarang di coal mining, itu kan ESG kemudian safety itu kan kencang banget. Kalau orang itu bisa membranding dirinya dan company-nya, bahkan kami akan dengan senang hati kan dia campaign terhadap safety, dia campaign tentang ESG ke perusahaan kita. Sekarang ini kan kita nggak bisa batasin, bahkan diambil diam-diam pun juga kita mau ngapain nggak bisa apa ya? Udah viral duluan. Kalau udah viral duluan kan udah susah. Artinya
ketika kita udah banyak campaign-campaign tentang ESG, tentang safety, tentang inovasi, mereka update di statusnya di TikTok-nya, di medsosnya, kan company yang untung. Tentunya perlu kita kasih pembelajaran yang bersangkutan. Koridornya. Koridornya. Apa yang boleh, apa yang tidak. Apa yang boleh, ada ya, yang karena enggak. menarik. Saya juga lihat beberapa video, bukan hanya satu video dari perusahaan tambang itu. Ya. Narasinya gini, siapa bilang perempuan Gen Z nggak bisa kerja di tambang? Ya. Itu menarik tuh, Ya. dengan semua peralatan Ya, betul. safety-nya. Ya. Ternyata ada di mulut gua untuk Ya. tambang emas kalau nggak salah waktu Betul. itu viral dan Ya, menarik. ya. Akhirnya orang curious, gimana gajinya berapa, minimal ada engagement dulu aja gitu. Ya, Gitu. betul. Oh, seperti itu ya. Ya, bahkan ada beberapa yang akhirnya kan sekarang jadi di TikTok terus dia jualan trik gimana bisa lolos interview di perusahaan tambang. Betul. Itu kan nggak semua orang bisa. Padahal Ya. berdasarkan best practice-nya dia, gimana dia lulus masuk ke tambang, tapi dengan membawa company bahwa interview di tambang, terus dia bisa cerita kehidupan di tambang nggak seindah yang kalian bayangkan, misalnya gitu kan. Iya. Itu kan ngasih tahu bahwa orang-orang yang bakal masuk tambang nanti, lo jangan mikirin duitnya doang loh, pikirin baik kehidupannya. Duitnya di sih sini. gede gitu ya. Ya, tapi lo harus siap dengan segala Udah siap dengan konsekuensinya. resikonya. Itu kan kasih kayak education ke orang-orang ya. Okay. Kalau saya sih itu malah menurut saya perlu kita edukasi untuk hal yang positif. Dan perusahaan harus menyiapkan itu semua. Ya, Jadi jangan sampai betul. ya terserah, nggak gitu juga ya. Ya, Nanti misleading atau Betul. bahkan kemana-mana Ya. akhirnya campaign yang kurang bagus tentang perusahaan Ya. kan jadinya bahaya ya. Ya. Oke, jadi itulah salah satu usaha perusahaan. Yes. Nah, balik lagi ke Gen Z, Coach. Benar nggak sih Gen Z itu nggak tahan lama kerja di sebuah perusahaan? Kalau generasi saya X nih. Kalau Ya. Coach masih X juga? Saya X lah sama, X tapi udah lah. ngobrol umurnya gitu ya. Oke, ya, X ya. batas-batas. Nah, kalau saya bicara mengenai loyalitas tanpa batas, Ya. dedikasi sampai mati, itu istilahnya budak korporat, itu kayaknya nggak berlaku untuk Gen Z. Karena yang saya dengar adalah 2 tahun udah hilang. Alasannya ya kayaknya nggak tahan tekanan, atau mungkin ingin nyari experience sebanyak mungkin, atau masalah uang. Yang benar yang mana? Atau semuanya belum tentu benar, Coach? semua belum tentu benar, Coach. Wah, gitu ya. Jadi kalau ngomongin loyalitas, dedikasi ya, kita harus bedakan dulu nih. Loyalitas itu akan diukur dengan apa dulu? Ada yang mengukur apakah dia 20 tahun bekerja di suatu company dianggap loyalitas, atau seperti apa? Kalau saya bedain tiga. Satu contoh kasus saja, biar gampang kita mencernanya ya. Ada orang bekerja di suatu perusahaan 20 tahun, let's say 30 tahun lah, sampai dia pensiun 30 tahun. Tapi dia bekerja ya sewajarnya, dia tidak ngembangin di bawahnya, dia pensiun, ya udah selesai. Gitu-gitu aja intinya. Gitu-gitu ya? aja intinya. Oke, itu yang pertama. Yang pertama. Kemudian yang kedua, dia bekerja di perusahaan itu hanya 5 tahun. Tapi dia banyak inovasi yang dipakai, ninggalin legacy, dia ngembangin bawah-bawahnya. Itu kalau saya bilang dia dedikasinya tinggi, walaupun Dedikasinya tinggi. dia low loyal tapi high dedicated. Oke. Yang ketiga lagi, dia tinggal di perusahaan itu 20 tahun sampai pensiun, dia ngembangin banyak orang, dia ninggalin legacy. Nah, itu yang dimauin sama perusahaan kan. Yang tahun 3 kan. Yang ketiga, berarti loyalitasnya tinggi, Yes. dedikasinya juga tinggi. Ya. Itu yang diharapkan Ya perusahaan. diharapkan perusahaan. Tetapi kembali lagi, itu saya kalau bahasa saya itu saya nggak mau menciptakan romantisme semu, Pak. Hubungan bekerja itu saya bilang harus hubungannya dewasa. Dewasa itu perusahaan ya tidak perlu menjanjikan bahwa kamu nanti akan dapat ini. Juga karyawan juga tidak menuntut perusahaan bakal dapat ini. Hubungannya hubungan dewasa. Hubungan dewasa itu kalau hubungan romantisme itu orang pacaran pas lagi jadi pacarnya kayak udah janji semua diobrol janji kan. Iya. Janji. Kalau hubungan dewasa itu perusahaan sama company, selama kita masih terikat perjanjian kerja, selama kita masih bekerja sama,
karyawan wajib ngajikan yang terbaik, full energinya, full inovasinya, full dia ngembangin orang di situ. Perusahaan juga kan kita kalau gaji orang itu selalu ngingetin ya, bagaimana performa dia, bagaimana kontribusi dia. Tentu perusahaan juga akan memberikan itu orang-orang yang memang terbaiknya kan. Nah itu yang saya bilang bahwa dua-duanya itu. Nah saya termasuk penganut mazhab saya. Kalau orang udah mau resign itu, saya penganut salat jenazah, Coach. Salat jenazah maksudnya? Salat jenazah itu nggak ada rukuknya kan? Oh, I see. Yeah, orang mau udah ngomong udah mau resign, sebagai cara nggak pernah saya mohon kamu tinggallah itulah. Tapi sebelum dia mengajukan surat resign, kita akan develop dari dia masuk sampai kita kan udah jenjangnya udah jelas ya. Kita udah ada evaluasi performa dia, kita asesmen dia, kita udah tahu kompetensi dia, potensi dia, orang ini bakal nanti level tertingginya bakal mencapai mana, itu sebenarnya HR udah tahu petanya. Kalau dia udah petanya nanti bisa nyampe ke bot, kita siapin development sampai. Tapi kalau kita lihat potensinya sampai level GM atau level manager, ya kita maintain sampai situ. Kita akan maintain itu mappingnya clear semuanya. Tapi ketika dia udah ngomongin saya mau resign, ya udah tadi salat jenazah itu saya nggak akan ruku untuk ada ruku ya. Artinya apa? Artinya kita tidak reaktif mungkin gitu ya, Coach. Artinya kalau kita sudah menyiapkan jenjang karir, development, begitu ada yang resign, nah itu bukan keputusan sesaat gitu ya. Pasti itu udah berbagai pertimbangan. Gitu ya. Dan itu dari hasil diskusi kami dengan teman-teman yang resign itu alasannya macam-macam yang kalau kita turutin itu kan merusak tatanan yang sudah kita buat di situ. Oke, nah pertanyaan saya spesifik Gen Z. Apa sih alasan utama Gen Z biasanya resign? Supaya kita bisa share nih ke teman-teman yang bisnis atau pengusaha atau siapapun yang merasa gimana sih handle Gen Z? Saya nggak pernah punya dalam 2 tahun itu orang sama. Kadang-kadang saya ketemu teman saya juga beda lagi timnya. Iya, ya ada yang baru lagi. Seperti apa sih alasan mereka sebagian besar gitu? Kalau mereka resign, satu alasannya ini berdasarkan ini ya, yang saya menghandle, saya mengamati dan saya dapat diskusi dengan beberapa HR ataupun HR lain yang kita ngomong lain, startup dan lain-lain tadi. Startup dan lain-lain. Yang rata-rata itu mayoritas adalah dia memang komunitasnya di situ nggak cocok dengan dia. Komunitas itu artinya gini, Coach. Kembali lagi ke sama-sama Gen Z, saya memang termasuk orang yang nggak sepakat kalau mengkotak-kotakkan generasi. Saya lebih sepakat adalah mengkotakkan framingnya orang itu. Nah, ketika ketemu orang yang memang pengen cepet tadi, dia biasanya ngelihat, loh atasan saya masih muda, kapan saya naiknya? Dia lihat peluang di sana, di tempat lain. Dan ketika saya tanya, bagaimana, kenapa? Pak, di sini udah dapat gaji lebih bagus, well-being juga lebih baik, segala macam inovasi. Saya pengen inovasi apapun idenya, perusahaan asal itu visible untuk dilakukan, perusahaan dukung. Biayanya berapapun asal untuk efisiensi, untuk produktivitas. Kurang gimana lagi ya? Kurang gimana lagi. Dan dia senang. Tapi Pak, saya pengen posisi itu, tapi atasan saya masih muda, itu resign. Ada lagi yang pengen mayoritas ya, selain jabatan, dia nggak perlu jabatan. Saya pengen mengeksplor diri saya. Ketika mengeksplor diri saya itu gimana? Nah, saya pengen jabatan posisi itu dikasihin ke saya. Saat ini peran saya masih belum kelihatan. Saya minta peran itu nggak dikasih. Tadi kembali, atasannya pandai-pandailah mapping di timnya. Nah, rata-rata ada di situ. Mayoritas hanya itu. Kalau ngomongin kebetulan di tempat kami ya, uang enggak, financial enggak, untuk mengeksplor dirinya, inovasi segala macam enggak. Kemudian digital native, bahkan dia kalau punya ide untuk digital native tempat kita juga enggak. Kadang-kadang justru 2 besarnya ada di situ kalau kami. Pengen naik tapi yang di atasnya masih muda, atau pengen peran mungkin itu. Kadang belum dipahami bagaimana memberikan itu gitu ya. Tapi ada juga ya, kalau berbagai literatur itu orang resign kan karena atasannya
Nah, kebetulan kalau kami atasan udah kita omongin, lo bagaimana menghandle di bawahnya. Walaupun peran atasan juga ada, tapi mayoritas kalau di anak-anak sekarang ya lebih ke situnya. Oke. Nah, kalau Gen Z secara umum ini kan informasi sekarang terbuka ya. Ya, Orang nggak tahu juga bisa tanya AI dan ya, lain-lain ya gitu. betul. Sebenarnya Gen Z ini pinter-pinter nggak sih coach? Yang coach alami aja nih, Pinter dalam konteks apa nih? eksplorasi, Oke, itu belajarnya cepat dan sebagainya. Yes. Atau gimana? Kalau masalah IQ kan harus diukur dan sebagainya. Ya, ya. Kita kesampingkan lah itu. Gitu. Ya, mereka karena tadi ya rata-rata digital native ya. Mereka itu jago-jago lah. Nah, ketika dikasih kerjaan, rata-rata pekerjaannya bisa cepat. Karena menyelesaikannya memang dengan berbagai macam itu. Kembali lagi, saya lihatnya sih dari sisi pekerjaannya iya. Tapi kembali lagi sih, coach. Ini cerita ke belakang lagi. Ketika kita mengalami COVID itu, generasi yang sekolahnya online itu, ketika dites dengan standar tes yang sebelumnya kita pakai, success rate-nya rendah banget. Oh gitu ya? Ya. Kalau kita mau ngukurnya dengan IQ ya, karena kan kalau kita kan standar IQ, kemudian ya tes psikolog lah, pakai Pauli segala macam gitu, success rate-nya rendah. Karena ternyata sekolah online itu berpengaruh di situ. Berpengaruh terhadap success rate di situ. Tapi ketika udah masuk dan dia dalam bekerja, kan saringannya udah banyak. Kita ngomongnya sudah masuk di kita kan. Iya. Kalau masih di kita, rata-rata memang jago-jago. Rata-rata jago ya. Minimal awalnya nggak tahu, Ya. eksplorasinya tinggi, jadi bisa ngejar gitu ya. Ya kadang-kadang ada istilah kalau orang pintar itu tempatnya akademis di sekolah, Ya. jadi dosen gitu. Iya. Kadang-kadang kalau orang pintar masuk ke jadi pekerja pegawai gitu ya, Ya. itu karirnya gitu-gitu aja gitu. Apalagi sekarang AI coach. Nah yang saya tanya mungkin saya nggak tahu di pertambangan Ya. atau pasti coach juga diskusi dengan HR di industri Ya. lain gitu. Dampak AI ini benar-benar terasa nggak sih? Kalau iya, itu gimana dengan nasib orang-orang mungkin di sektor tertentu yang saat ini ada nih di industri, di berbagai industri yang coach tahu? Iya. AI itu kan suatu keniscayaan yang bakal nggak bisa kita pungkirin ya, bos. Bagaimana justru kita itu bersahabat dengan AI. AI itu kan kalau kita maksimalkan bisa membantu kita banyak hal. Nah, bagaimana kita bersahabat dengan itu. Tapi kan ada hal-hal yang nggak bisa dikerjakan oleh AI. Kayak misalnya ngomongin leadership, pengalaman memimpin orang, ketika memimpin orang kan nggak bisa dilakukan oleh AI. Dia nanya aja gimana jadi pemimpin yang ini, tapi akan berbeda kan dengan praktek langsung. Kemudian dia dengan hal-hal lain yang nggak bisa dikerjakan oleh AI. Nah, itulah peran bagaimana kita bersahabat dengan itu. Mau nggak mau kita harus mempelajari dan bersahabat dengan AI. Dan itu nggak bisa dipungkiri. Nggak bisa dipungkiri. Bahkan ke depan, bahkan kalau kita mau memanfaatkan di kami itu malah diajarin bagaimana menggunakan platform-platform atau AI yang membantu mempermudah pekerjaan. Oke. Karena itu ternyata ya suka nggak suka. Misalnya kita mau bikin kontrak atau kita mau bikin pidato apa, lebih cepat di situ kan. Proposal apa dibantu, cuman tentu dengan sentuhan human kita. Human itu nggak bisa hilang. Kalau ngadain itu biasanya kita nggak dapat. Kita tetap orang behind the gun-nya. Itu hanya ya itu kayak semacam senjata kita. Oke. Nah, setelah pada bisa nanti ternyata produktivitasnya meningkat, akhirnya ternyata ngurangin orang oke juga. Dikurangin gak sih? Di dunia tambang itu ada fenomena itu sih gak sih? Misalkan PHK karena AI dan sebagainya, ada nggak coach? Saat ini rasanya kita udah mengarah pakai AI ya. Tapi semacam kemungkinan ke depan kita nggak menampilkan itu ya. Tentu kan kita seringkali nggak boleh, kadang-kadang kita menganggap enteng perkembangan ke depan ya. Kayak Belanda masih jauh lah, Belanda masih jauh gitu ya. Tapi faktanya perusahaan-perusahaan yang
dulu sangat populer terus tiba-tiba nggak ada itu kan rata-rata yang memang mengesampingkan itu. Potensi itu ada, di tambang pun juga ada. Bahkan kan alat-alat berat otonomis juga mulai Otonomi muncul ya. sistem juga ya, Ya. robotik kayak gitu Robotik. ya. Nanti alat berat yang dulu tadi dengan tentara kita perlu disiplin orang-orang itu saat ini ya masih diperlukan kedisiplinan. Tapi kedepannya kan kita kalau udah pakai otonom itu kan lebih disiplin karena disiplin mesin lagi, kan ya. karena mesin. Kita bisa setting Dan kita bisa gitu bikin ya. itu. Tetapi sekali lagi untuk yang terdampak tentu pekerjaan-pekerjaan tertentu. Dan itu nggak bisa dihindari. Kalau saya ngomong nggak akan terdampak, rasa-rasanya akan bertentangan dengan pola pikir kita yang mikirin ke depan. Trennya memang ke arah sana. Caranya trennya ke arah sana. Dan itu perlu nggak suka udah mengarah ke sana. Kita kan nggak menyangka seberapa cepatnya mobil listrik, seberapa cepatnya teknologi-teknologi sekarang. Dulu ngomongnya masih lama, faktanya bisa lebih cepat kan. Bahkan di tambang pun yang banyak yang ngomong, wah nggak memungkinkan, nanti gimana segala macam, masa alat berat gitu seperti mainan aja bla bla bla. Ya. Itu masih ada yang ngomong gitu. Tapi bukan tidak mungkin ke depan juga akan terjadi seperti Ya itu. buktinya di area digital marketing, di area video editing, bahkan sampai dengan analisis yang lebih dalam sekalipun ternyata sekarang sudah bisa ya. Dulu banyak yang men-challenge juga, nggak mungkin. Gimana konsistensinya? AI halu, ya memang masih ada halunya. Tapi lama-lama makin pintar juga. Asal prompt kita jago, Asal jago gitu ya. dan jelas. sering kita ajarin, makin kan dia sering kayak anak kita aja. Kita ajarin prompt kita bikin. Saya bahkan nyoba beberapa kali untuk bikinin untuk pelatihan coaching begitu, promptnya kita ajarin, saya mau yang begini asal detail segala macam. Nggak nyampe 1 menit selesai coach. Sementara sebelumnya saya nyuruh orang desainer untuk jelasin, saya perlu jelasin ini bisa berhari-hari. Dan saya lebih suka hasilnya itu. Ya gitu ya. Kan begitu. Nah itu sesuatu yang memang nggak bisa dihindari. Nah, itu kita harus bersahabat dengan AI itu. Kalau kita nggak bersahabat, memanfaatkan itu, tapi sekali lagi behind the gun-nya ada di kita. Ada di kita. Kalau kita diberdaya mereka, kita kan kelihatan kok saat ini ya. Pasti coba coach, kalau kita lagi saya belajar daripada saya interview orang. Interview itu sekarang laptop, dia ada handphonenya, ditaruh di situ, pakai voice note dia. Saya nanya apa, di situ langsung muncul jawabannya. Ini anak jago banget. Ternyata. Bahkan lebih pintar dari tim saya yang udah bertahun-tahun bekerja di situ. Ketika saya kejar, saya mulai membaca itu bahasa dari dia atau bahasa dari ini. Nah itu nanti ketahuan. Lama-lama orang ini perlu tadi humanity-nya perlu dimunculin bahwa itu masih itu. Tapi kalau ngomongin industri pertambangan tadi, itu rasanya tinggal waktu aja. Semuanya kemungkinan besar kalau dari kacamata saya, sekali lagi kacamata saya, semuanya akan terdampak. Tinggal bagaimana kita bersahabat dengan itu. Bagaimana kita mau berubah enggak. Kalau kita ngomong, wah nggak mungkin, ya seperti perusahaan-perusahaan yang dulu populer jadi hilang aja. Dan itu perlu kesadaran penuh dari dalam diri kita. Kalau itu ngomongin selalu, masih jauh, nggak mungkin, ya harus siap-siap. Ya. Bahwa dia nggak dipakai lagi. Kalau bicara balik mengenai Gen Z nih, khusus nih karena buku Coach kan terkait dengan Gen Z juga ya. Selain tadi digital native, mereka biasanya mau kerja yang cepat dapat duit. Saya dengar seperti itu. Termasuk tadi salah satu alasannya adalah pengen naik jabatan tapi atasnya masih muda. Gitu. Akhirnya mereka memilih jadi content creator, memilih freelance karena bisa bebas kapanpun. Hasilnya misalkan gede sekali 2 kali, habis itu healing gitu. Dan yang berikutnya nih, ketiga yang sering saya dengar juga coach,
Ngapain berkarya di perusahaan, kita selalu kalah sama orang dalam, ordal. Nah, gitu. Kita diperlihatkan juga rame banget tuh yang tiba-tiba komisaris, tiba-tiba staf sus. Karena banyak sekali framing seperti itu gitu ya di luar sana di media sosial. Mungkin juga ada yang menggoreng atau itu kenyataan, saya nggak tahu. Di perusahaan umum ya, swasta misalkan. Itu terjadi nggak sih, Coach? Apa generasi Z ini atau generasi Alpha nanti harus mempermasalahkan itu atau harus takut dengan the power of orang dalam ini? Semua orang itu perjalanannya startnya berbeda. Oke. Kalau saya biasa ke teman-teman tuh ngomongin ke anak tangga. Ada yang berjalan dari anak tangga basement ada. Ada tangga ke-5 ada. Tangga dasar juga ada. Tangga ke-10 juga ada. Itu bagi saya adalah hanya starting point. Starting point-nya adalah mulai dari tangga 10 ada yang basement. Ketika berjalan nanti, privilege itu kan ada 2. Privilege yang memang warisan, given ya intinya gitu ya. Ya. Given. Atau privilege yang kita create. Oke. Kalau given, kayak orang tua kaya misalkan. Orang tua kaya. Kita pendidikan sampai ujung banget dibiayain orang tua atau beasiswa misalkan gitu salah satunya gitu ya. Itu kan privilege yang given. Itu pewaris lah kalau anak-anak sekarang ngomong, bukan perintis tapi pewaris. Itu kan privilege dari orang tua yang nggak bisa. Lah kita juga nggak bisa, nggak boleh iri, nggak boleh dengki. Ya memang dia udah di situ. Dari situ ya. Kalau yang teman-teman yang memang perintis, dia nggak ada orang dalam, nggak ada ini. Tetapi itu kan bisa di-create. Create-nya dengan cara apa? Ya ketika di dalam, bangunlah prestasinya, performanya bagusin. Bagaimana dia koneksi ke orang-orangnya. Ketika dia misalnya privilege, kalau kamu tak naikin karena bapakmu direktur, kan akan selesai di situ. Tapi ketika dia dibangun bahwa dia perform, dia banyak inovasi, dia kontribusi ke perusahaan besar, bagaimana itu dia komunikasi dengan orang, kemudian CEO paling tinggi ngelihat dia, itu kan privilege yang kita create. Nama baik juga privilege jadinya. Nama baik, yang kita create tapi. Yang kita create sendiri. Dalam perjalanannya, yang saya lihat, orang-orang yang pewaris itu memang tangganya dari 10. Tapi yang create dari dalam, biasanya dari perjalanan saya mengamatin ribuan orang, mulai rekrut sampai nyiapin buat itu, orang-orang yang dari create sendiri, privilege yang dia create itu akan lebih bertahan lama dan dia akan bisa ngasih privilege orang lain lagi. Gitu ya. Jadi makanya kalau ngomongin itu lagi nggak usah saya bandingin perjalanan hidup, karena startingnya udah beda. Ketika ada memang privilege nggak bisa kita. Ada lah ya, sekitar kita banyak. Gitu. Bahkan orang dalam mohon maaf. Sekarang pertanyaannya begini, saya mau milih manajer nih, saya CEO, mau milih manajer 2 orang. Yang satu saya nggak terlalu mengenal, prestasi juga biasa-biasa saja. Kemudian yang satu juga calon manajer satunya, dia punya prestasi, saya tahu dia, atau sama-sama lah. Prestasinya sama lah gitu. Satu kenal, satu enggak gitu. Milih yang mana? Ya dikenal kan. Nah, ada trust kadang-kadang itu gitu kan ya. Trust itu engagementnya dapet. Trust itu privilege juga kan? Privilege. Saya trust ke dia kenapa? Karena dia banyak performanya, dia terus sama-sama kerja, sama-sama bagus. Tapi yang satu bikin inovasi banyak, saya jadi tahu dia. Dia ikut terlibat di perusahaan, sedang ada event apa, dia muncul, dia bantu, dia helpful. Sementara dia diem aja di kantornya. Tentu kan saya akan milih yang ini. Itu privilege juga. Yang makanya di perusahaan dalam tanda kutip nggak perlulah menyalahin gitu. Kalau kita udah sadar nih, privilege itu penting, orang dalam itu penting, kita create. Dengan catatan tadi nggak nepotis, yang negatif kan nggak nepotisme, yang nepotisme yang itu, yang perlu kita bangun sendiri, privilege kita bangun sendiri, terus kemudian orang dalam kita deket ya kita bangun sendiri, sesimpel itu teorinya. Tapi dalam perjalanan memang begitu. Saya ngelihatnya akhirnya dia berkeluh kesah sendiri, nyalain sendiri bahwa dia kalah karena privilege orang lain, orang dalam atau apapun koneksi dan seterusnya. Nah itu yang perlu dibangun. Walaupun tidak yang rame di belakangan itu terus terang kalau di pemerintahan ya kan jabatan politis ya.
Artinya politis. ya memang mungkin haknya gitu ya. Tapi kalau saya kalau jabatan politis boleh kok. Tapi kalau kayak di BUMN, di dana atau segala itu macam, harusnya profesional ya. kalau saya boleh Heeh. berpendapat, Heeh. kenapa enggak mereka enggak nyontoh seperti swasta untuk nyari seorang direktur jenjangnya panjang. Kan kecuali perusahaan family company ya, Ya, ya. perusahaan keluarga. Kalau perusahaan yang udah go public segala macam, untuk jadi manajer aja jenjangnya panjang, jauh gede, banget. sampai CEO panjang. Kenapa mereka nggak nuntut seperti itu? Kalaupun misalnya jadi komisaris, komisaris itu kan yang akan nentuin nanti menilai orang-orang pinter ini. Betul, betul. Lah kalau yang menilai aja nggak ngerti apa yang dinilai, Heeh. apa yang diharapkan? Iya. Saya sekali lagi ini ngomong karena itu uang pajak saya ada di situ. Uang pajak kita ada di sana ya. Sama kan itu uang rakyat kita, uang rakyat betul, kan. betul. Nah, kenapa nggak gaji orang-orang yang memang punya kompetensi untuk nilai yang orang-orang pinter tadi? Iya. Atau orang yang dekat dengan politisi atau apapun kasih kesempatan yang sama dengan yang lain. Yes. Seleksi terbuka, Iya. transparan, suruh konsultan Iya. HR misalkan gitu ya. boleh. Jangan diintervensi, itu kan mungkin Iya. fair juga kali ya. Betul. Sama tadi ketika privilege, ketika dari orang yang dekat dengan politik, dengan profesional, ternyata bagus yang orang politis, milih juga nggak apa-apa. Oke. Itu privilege-nya dia. Privilege-nya dia. Cuman nggak ada yang mau kampanye nanti, Coach. Oke, di luar itu ya. Terakhir, Coach. iya, Terakhir. iya, Kita kan iya. tadi banyak bicara Gen X, Gen Y, Iya. harus memahami Gen Z. Yes. Kemudian perusahaan harus menyiapkan fasilitas, Iya. komunitas, environment-nya sehingga Gen Z bisa betah, Iya. artinya bisa berkarir. Ya kita nggak harapkan misalkan sampai puluhan tahun loyalitas tanpa batas dedikasi ya. Iya, Yang iya. penting tadi bisa jadi minimal 5 tahun dampaknya tinggi gitu perusahaan. Iya, iya. Oke lah gitu ya. Iya, iya. Nah sekarang terakhir Coach, pesan-pesan ke Gen Z-nya deh. Gimana supaya mereka tuh sebetulnya ya memang calon penerus Iya, manajemen sampai direksi di perusahaan, sehingga mereka ternyata saya bisa berkarir ya. Tidak hanya harus jadi content creator, Iya. tidak hanya harus jadi freelance, tidak harus keluar negeri, ke sana kemari, pindah-pindah dan sebagainya. Silakan Coach. Ya, jadi yang perlu dibenerin itu adalah frame-nya dulu. Saya termasuk orang yang nggak sepakat. Saya sebenarnya nggak sepakat ya ngomongin ada Gen X, Gen Y, Gen Z itu saya termasuk orang yang itu hanya untuk sebatas ya kalau bahasa kasar saya itu bahasa konsultan untuk bedain treatmentnya orang-orang itu. Oke. Tapi saya masih punya keyakinan bahwa anak-anak muda sekarang kita itu yang nantinya akan ngurus Indonesia, yang nantinya akan ngurus organisasi-organisasi profesional kita, saya punya keyakinan besar bahwa mereka adalah orang-orang yang memang punya peluang untuk itu. Dan saya yakin mereka jago-jago. Hanya perlu negara untuk menyiapkan tadi saya bilang jalannya, jalurnya disiapin. Dalam konteks ini negara perlu menyiapin jalurnya mereka. Orang-orang yang memang nggak mampu, gimana dia bisa kuliah tinggi. Orang-orang yang mampu tapi pinter ya. Kalau orang orang yang secara perekonomian nggak seberuntung kita, tetapi dia secara kecerdasan dia punya dan secara kemauan dia juga punya. Inilah orang-orang yang perlu didorong oleh pemerintah untuk naik. Nah, ketika orang-orang sudah ada, tentunya kan semua perlu bekerja bareng nih, Coach. Dari kampus, dari swasta, semua bekerja sama untuk mendorong mereka. Karena jalur udah disiapin pemerintah. Kalau pemerintah, harapannya saya sih pemerintah nyiapin itu ya. Nyiapin itu sehingga pendidikan mereka bisa. Saya itu termasuk mazhab saya, Coach. Satu-satunya jalan yang memungkinkan rubah nasib orang itu lewat pendidikan. Lewat pendidikan. Yes. Ketika dia udah dapat pendidikannya, tinggal nanti bagaimana dia berkreasi untuk ngadepin masa depan kita. Nah, Gen Z itu saat sekarang saya termasuk orang yang nggak sepakat dengan berbagai macam framing bahwa mereka manja, mereka lemah, mereka nggak tahan banting. Nggak. Gen Z yang saya kenal memang ada seperti itu. Tapi gen lama-lama juga ada seperti itu. Artinya mereka juga punya giroh untuk maju,
punya giroh untuk berkarya, punya giroh untuk membuat perubahan, punya giroh untuk bermanfaat banyak ke orang lain. Saya beberapa kali melakukan coaching ke anak-anak baru itu, anak-anak muda itu. Mereka itu ketika ketemu inner drive-nya coach, mereka itu ternyata mau berbuat banyak untuk orang lain. Hanya kadang mereka nggak bisa ngungkapin nggak mau bisa ngungkapin apa yang dia mau. Sehingga kita ini yang senior dengan wisdom kita bantu mereka untuk buka itu. Kalau kita udah bisa buka itu, insya Allah 2045 yang bonus demografi Indonesia Emas itu benar-benar terwujud. Saya yakin Genji bisa, anak-anak muda sekarang kita. Banyak yang hebat-hebat. Ya kalau ngomongin saya termasuk orang bagaimana sesuatu itu dikampanyekan. Contoh Jakarta aja. Jakarta itu kalau mau dikampanyekan sungai yang hitam-hitam, orang taunya kan wah Jakarta kumuh segala macam. Tapi ketika Jakarta kalau sekarang dikampanyekan yang Sudirman Tamrin yang sekarang sudah lumayan tertata itu, kayaknya masih Singapura aja bagusan situ kan. Nah tinggal bagaimana kita mengkampanyekan itu. Anak-anak baru, anak-anak muda kita, tinggal bagaimana kita mengkampanyekan, bagaimana negara memfasilitasi para senior profesional yang di kampus, di swasta, bagaimana dorong mereka, ngasih kesempatan mereka. Harusnya itu jadi PR bersama negara kita. Oke, luar biasa ya. Kalau Gen Z kan pinter-pinter tadi ya, gampang eksplorasinya karena terbuka informasi ilmu apapun gitu ya. Sudah sering dengar foundernya Gen Z ya bikin startup ya. Oke. Tapi di corporate ada nggak sih? Atau posisi apa sih coach? Sebutkan satu aja yang coach kenal. Keberhasilan Gen Z ini ada di posisi apa? Entah di perusahaannya atau di industri tertentu, tapi mereka betul-betul jadi karyawan, menapak karirnya, jadi posisi apa? Manajer kah? GM kah? Atau ada posisi lebih tinggi? Kalau Gen Z kan dia masuk kerja baru sekitar berapa ya? Sekitar 10 tahunan ada? Belum nyampe ya? Belum nyampe ya? Belum nyampe 10 tahun. Kalau emang 10 tahun belum nyampe itu, Coach. Kalau kami ngomongnya jabatan itu kan prosesnya cukup ini ya, bertahap ya. Tapi kalau saya ngomong talent, jadi kalau kita punya ada talent pool namanya. Sebelum orang duduk, jadi orang masuk, kita review, kita jadiin namanya dia human asset value, dia talent atau bukan. Ketika dia masuk talent, nah talent ini saat ini memang mayoritas Gen Z, anak-anak muda itu, yang mereka punya potensi besar untuk ke depan. Kalau untuk di company lain sebenarnya banyak ya, anak manajer-manajer muda. Bahkan kalau ngomongin, saya ingat almarhum Hendri Sandriago, saya itu pernah ketemu sama beliau, waktu almarhum ketemu. Beliau bilang itu, nanya ke tempat saya, Mas manajermu umur berapa rata-rata? Di atas 35, di bawah, di atas. Senyum beliau. Beliau cerita ke depan itu yang akan memimpin anak-anak sekarang, umur sekian. Dan di tempat kami, ini kalau sudah duduk belum, tetapi calon-calon manajer di tempat kami rata-rata anak-anak Gen Z. Potensinya ada di talent pool tadi. Di talent pool tadi. Karena kalau ngomongin sekian tahun jadi manajer, industri kami agak prosesnya ya, ada perusahaan yang memang jenjang karirnya itu salah satunya persyaratannya adalah mungkin lama kerja, sertifikasi tertentu dan sebagainya. Tapi mengenai skill, kemampuan, kompetensi termasuk ya salah satunya itu ada ya potensi untuk jadi manajer. Bahkan sangat besar. Talent pool kami mayoritas anak-anak itu. Apalagi di kami buka kan nggak ada lagi urut kacang, nggak ada lagi senioritas. Siapa yang muncul? Nah, ini muncul banyak nih. Oh gitu. Muncul di situ yang dulu kayak tertutup. Kita melakukan itu sekarang jadi terbuka. Jadi muncul di situ. Ya. Kita kalau ngomongin sekarang belum, tapi kalau ini nanti dan posisi kosong kita yang udah ada, tinggal nunggu waktu. Artinya nunggu waktu itu bukan nggak ada. Mereka kita udah assessment, cuma masih ada gap, developnya belum sih. Dan gapnya rata-rata ngomongin masalah lead effectively. Dan itu yang kita develop sekarang. Tadi makanya ada dari atasnya ini untuk develop sih. Teknis sih nggak perlu dipertanyakan. Teknis, rata-rata mereka lebih cepat belajar. Lebih cepat belajar. Karena
nggak ada batasan ya. Teknologi iya, dia belajar dari manapun bisa. Kalau dulu kan perlu belajar dengan atasannya, dengan sekarang dari siapapun bisa. Iya, iya. Bahkan malam pulang kerja YouTube kursus gratisan banyak. Iya. Gitu. Ya. Oke, nggak terasa nih udah 1 jam lebih. Kalau ngomongin Gen Z nggak ada habisnya. Apalagi Iya. dimulai dengan tadi training atau pengembangan alam militer. Jadi kalau kemana-mana kita berkembang, mungkin nanti kita bahas konsep lain atau topik lain di sesi berikutnya, Coach ya. Ya, Sekali dengan lagi terima senang kasih hati. Coach Bewin. Sama-sama, terima kasih banyak. kedatangannya. Yes. Semoga sesi kita bermanfaat untuk siapa saja ya. Amin. Ya. Di Indonesia terutama dan bagi bisnis pada umumnya. Ya. Sampai jumpa di kesempatan lain. Terima kasih banyak. Sama-sama.